Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bersama seri jual beli terlarang. Di antara jual beli yang masih diperselisihkan oleh para ulama adalah yang disebut dengan DP atau uang persekot atau uang muka. Mayoritas ulama mengatakan bahwa uang muka ini haram. Kenapa haram? Karena seseorang ketika membayar uang muka untuk membeli sesuatu kemudian nggak jadi, maka uang muka itu hangus. Yang diharamkan adalah bagaimana seorang penjual mengambil uang muka dari seorang pembeli padahal pembeli itu tidak jadi membeli barang. Ini termasuk mengambil barang saudaranya secara batil, bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan barang saudara kalian dengan cara batil, yaitu dengan cara mengambil uang muka jika pembelinya nggak jadi membeli. Ini pendapat pertama mayoritas ulama. Adapun pendapat kedua, ada sebagian ulama mengatakan bahwa uang DP dibolehkan, uang persekot dibolehkan dengan dasar bahwa uang ini adalah timbal balik dari mengepak barang, timbal balik dari menyimpan barang, timbal balik bahwa dia telah menolak pelanggan-pelanggan yang lain, telah menolak pembeli-pembeli yang lain terhadap barang tersebut karena sudah dipesan oleh orang ini. Lah tiba-tiba orang ini nggak jadi, artinya ada kerugian yang ditimpa atau kerugian yang menimpa penjual karena dia nggak jadi menjual barangnya gara-gara dipesan orang itu dan orang itu nggak jadi. Artinya pembatalan sepihak itu merugikan penjual sehingga berhak dia mengambil barangnya. Tetapi menurut hemat kami ya, bahwa hukumnya perlu dirinci ya. Pertama, jika penjual tidak merasa dirugikan dengan pembatalan transaksi itu, maka pengambilan uang persekot hukumnya haram. Seperti kalau orang menjual rumah, kemudian orang yang ingin membelinya membelikan DP atau uang persekot, kemudian terjadi pembatalan, maka tidak berhak calon atau penjual ini mengambil uang persekot tersebut karena dia tidak merasa dirugikan selama rentang penawaran itu tidak ada satupun yang menawarkan, tidak ada satupun yang menawar rumah tersebut, sehingga pengambilan uang persekot untuk pembelian rumah yang tidak di tanah orang lain itu hukumnya haram. Tetapi jika ada yang menawar lagi orang lain kemudian ditolak gara-gara sudah di-booking oleh orang pertama, itu maka dia berhak mendapatkan uang DP itu. Seperti juga ketika kita beli tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bis, khususnya ketika hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha atau pada hari-hari libur. Ketika seseorang memesan tiket kemudian nggak jadi, itu merugikan pihak perusahaan transportasi karena dibatalkan mendadak. Oleh karena itu jika sudah membayar uang DP kemudian dibatalkan sepihak, maka dibolehkan bagi perusahaan transportasi untuk mengambil uang DP itu karena dia merasa dirugikan dengan pembatalan sepihak karena banyak penumpang-penumpang lain atau calon penumpang lain yang membokingnya tapi dia tolak gara-gara mendahulukan orang yang sudah membooking. Dengan demikian ada dua pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dirinci bahwa jika si penjual tidak merasa dirugikan secara finansial, secara mental dan secara dari sisi lain, maka tidak boleh mengambil uang persekot. Tetapi kalau merasa dirugikan karena pembatalan sepihak dikarenakan banyak yang memesan kemudian dia tolak, maka berarti dia boleh mengambil uang persekot tersebut jika si pihak pembeli membatalkan. Wallahu a'lam bishawab.